Salim gue bener, salim. Kapan-kapan ya? Jagoan deh. Salim ya. Ada videonya. Oke. Sorry. Udah ready? Ya. Siap. Ayo kan nunggu di gol dong nih. Sorry ya. Iqbal sama Sasa, selamat ya, Dilan 2-nya mau rilis sebentar lagi. Thank you. Terima kasih. Setelah 9 bulan di kandungan ini emang udah lama banget. Gak sabar gitu udah banget. Jadi gimana nih pertemuan selanjutnya? Kalian berdua setelah sempat berpisah. Jangan sedih dong. Enggak, gue mikir. Oh, Ke bawah gini. Sempat berpisah, punya kesulitan masing-masing. Balik lagi sebagai Dilan dan pemilih, bisa ceritain gak sih kesulitannya, tantangannya, keseruannya? Sulit gak? Gimana tuh, Mbak? Jadi ya setelah waktu itu setahun kita punya kesibukan masing-masing gitu, dengan film-film kita yang lainnya, juga dengan pendidikan kita ketemu lagi untuk di proyek film Dilan ini kan. Awalnya sempat kayak apa ya, lebih kayak nervous, as in kayak udah lama gak ketemu nih, gimana ya. Tapi ternyata pas hari pertama ketemu, everything went smoothly, semuanya aman-aman aja. Hari pertama reading, terus disitu juga gue jadi momen untuk kita balik lagi ngobrol dan menyamakan visi dan misi gitu ya. Jadi kayak ini film mau dibawa kemana nih gitu. Jadi kayak ini kan orang ekspektasinya, jutaan orang berekspektasi tentang film ini gitu kan setelah kesuksesan dari film yang pertama. Jadi gue berusaha untuk bikin kita ada di satu frekuensi lagi nih supaya kita punya goals yang sama, punya tujuan yang sama, mindset yang sama untuk gimana caranya sama-sama mensukseskan film ini gitu. Iya sama. Pertama-tamanya emang sorry, agak awkward gitu gara-gara udah lama nggak ketemu kan, setahun gitu. Terus ya udah ketemu lagi waktu itu reading sama Mas Fajar juga, kita banyakin ngobrol juga sama apa yang tadi udah kasih tahu. Oke. Katanya lebih banyak konflik di sini. Itu jadi bagian challenge kalian berdua nggak sih sebenarnya dibanding yang pertama? Kalau dari Dilannya sendiri, mungkin konflik-konflik ini tuh kayak jadi kayak rada sepihak gitu memang kalau dari ceritanya gitu, dimana memang ada konflik di antara relationshipnya Dilan dan Milea, tapi Dilan tuh selalu melihat semua tuh dari kayak sisi positif, selalu nganggep semuanya enteng, selalu nganggep kayak pokoknya mindsetnya tuh udah yang penting Milea bahagia deh, kayak guanya aku rapuh gitu, kayak aku nggak apa-apa deh gitu. Jadi kalau untuk dari guanya pribadi, konfliknya itu lebih ke legowo sih, gimana sih kayak berusaha untuk itu tadi yang penting dirinya bahagia, gitu. guanya tersiksa, tersakiti gitu nggak apa-apa deh. Jadi maksudnya akhirnya untuk karakter itunya jadi bukan lebih yang kayak misalnya Milea marah, dia tuh nggak marah gitu. Jadi konfliknya juga nggak yang sedalam Milea sih. Kalau yang di 91 ini nggak ditunjukin se-complicated konfliknya Milea gitu. Justru mungkin kebalik kali ya. Kalau Dilan yang kayak lebih ya udah gitu, apa tadi kamu bilang? Kayak legowo gitu. Iya, kalau Milea justru kayak kesel sendiri gitu sih. Nah. Dia pengen didengar sama Dilan, ngertiin dong, ayo dong, gue pengen. Ini tuh khawatir, bukannya cuma sekedar ngekang doang gitu. Cuman ya gitu mungkin Milea nggak tahu kepentingannya Dilan itu sih, makanya kayak Miscommunication. Kalau Iqbal nih, kalau lo kan berbarengan dengan syuting yang Mingke Bumi Manusia, susah nggak sih Bang menempatkan Mingke dan kemudian memasukkan Dilan di dalam diri dan pikiran lo? Jadi pas mau syuting Mingkenya kan susah banget tuh buat dapetin Raden Mas Tirto Haji Sukma ini ya, untuk mendapatkan karakter itu susah sekali, lama prosesnya ya. Lalu ketika mendapatkan Mingke ini dan harus melepaskannya lagi untuk keperluan proyek Dilan ini, gue sempat rada berat hati gitu, karena mendapatkan yang susah, gue juga nggak mau ngelepas karakter Mingke ini just like nah, jadi gue juga harus kayak izin in a way sama Mingkenya untuk kayak yaudah lo sekarang istirahat dulu, terima kasih sudah membantu dan lain-lain. Gue melakukan proses itu kayak semacam monolog beradu, kayak gue punya personal belief kayak gue izin untuk minta dia untuk bantu gue, begitupun ketika dia harus kayak kembali tidur gitu. Begitupun sama dengan Dilan, kayak gue percaya karena we've done this before, kita pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi Dilan itu hanya tertidur somewhere at the back of my head gitu. Jadi yang gue percaya adalah gue sudah pernah menjadi Dilan dan alhamdulillah saat itu diakui sukses kalau kata orang-orang itu, bahwa
dan akhirnya gue kayak gue tahu nih kalau gue bisa lagi menjadi Dylan. Dan walaupun gue tahu awal-awal ini hari pertama hari kedua Dylannya medok gitu, jadi banyak dialog Dylan yang masih kayak pakai ya toh gitu, terus ada beberapa dialog yang nggak Sunda deh, pokoknya Jawa gitu, dan itu yang pelan-pelan gue hilangin gitu. Karena proses recovery-nya dari menjadi mungkin Dylan itu cukup sulit ya. Terus approach yang gue lakukan saat itu adalah karena tadi satu gue sudah pernah melakukan ini dan cuma tinggal bangunin si Dylan-nya lagi nih yang sedang tertidur saat itu. Approach yang gue lakukan adalah gue minta Pak Fajar untuk, itu pertama kali reading tuh, sebelum kita reading gue minta Pak Fajar untuk bercerita tentang siapa itu Dylan ke gue. Jadi out of all the people mungkin gue adalah salah satu orang yang paling tahu Dylan gitu kan. Tapi gue hari itu gue minta Pak tolong cerita tentang Dylan as if gue nih nggak tahu Dylan itu siapa, gue nggak pernah baca bukunya, gue nggak pernah main filmnya, ceritain aja Dylan ke gue cuma pengen kayak ngebangkitin recall tentang semuanya yang pernah gue lakukan gitu. Akhirnya Pak Fajar bercerita tentang siapa itu Dylan, dari mana dia berasal, orang tuanya Milea, bagaimana dia sayang sama Milea, Dylan itu bandel tapi tetap beradab, dan lain-lainnya. Dan itu akhirnya pelan-pelan buat gue, oh kayak gini, kayak gitu. Dan itu butuh sekitar 3 hari proses reading, sampai di hari ketiga atau keempat itu gue baru kayak klik lagi kayak, oh ini Dylan kayak gini. Itu hal yang sama lakukan ketika di film pertama juga nggak sih, minta diceritain? Nah kalau di film pertama kan nggak ada karakter sebelumnya yang harus gue lepas kan, jadi kayak istilahnya gelas kosong gitu, lalu gue berusaha untuk cari karakter Dylan, dan ketika gue dapetin itu yaudah itu yang gue bawa. Kalau di proses pertama kayaknya jauh lebih sulit sih, karena gue punya imajinasi, Pak Fajar punya imajinasi, Ayah punya imajinasi, Vanessa punya imajinasi, semua orang tuh punya imajinasi tentang Dylan gitu. Jadi kayaknya lebih complicated sih kayaknya 90 gitu. Makanya ketika semua complicated stagesnya itu sudah gue lakuin di 90, udah gue pegang, terus dia tertidur, kayak cuma tinggal, woi bangun, gitu doang. Bagian kedua ini Ayah ikut juga workshop kan? Ada pesan-pesan dari Ayah nggak sih selama kalian syuting? Apa ya? Atau dia membimbing kalian tuh seperti apa? Lebih ke ini kali ya, kalau Ayah lebih ke adegan kali. Kayak orisinil authenticity dari bukunya tuh ya, karena nggak mau ada esensi yang hilang gitu gara-gara harus kepotong durasi atau apapun itu yang dijagain sama Ayah. Karena buat gua jadi itu gue rasa yang bikin 90 itu bisa sebesar itu, salah satu faktornya adalah karena sama banget sama bukunya gitu. Jadi pembaca juga tidak merasa dikecewakan, buku kesayangannya ini tidak dihancurkan imajinasinya. Nah itu kayaknya yang Ayah jagain di 91 dan Milea gitu. Berapa lama di Bandung? Di Bandung 1,5 bulan. Apa 1 bulan ya? Setengah ya? Setengah bulan. Iya. Kalau di kedua ini, pesan apa yang mau dibawa sama Dylan dan Milea sebenarnya? Kalau dari aku sih menangkapnya itu sih lebih harus saling mengerti satu sama lain untuk Komunikasi. pasangan. Iya, komunikasi itu karena penting banget. Jadi jangan cuman beropini dari satu sisi aja, tapi harus juga mengerti apa keperluan si pasangannya gitu. Terus jangan punya kebijakan sendiri gitu, kayak putus tapi nggak tahu gitu. Kalau Bang? Nggak pendapat saya sih. Jadi kalau gue yang gue tangkap pesan yang pengen disampaikan dari gue pribadi gitu ya, bahwa Dylan and Milea ini tuh kayak another kind of love story gitu. Dimana kalau misalnya kayak cerita-cerita cinta terutama remaja gitu pada umumnya kayak everything is happy, everything is rainbows and unicorns, that kind of stuff gitu. Nah sedangkan di Dylan and Milea ini yang diajarkan satu adalah kesederhanaan gitu, bahwa you don't have to go to fancy places to be happy. Lo nggak perlu dijemput pakai BMW M3 untuk bisa bahagia gitu. Lo nggak perlu
lo nggak perlu apa ya, mengharapkan sesuatu yang materialistis dari partner lo untuk bisa menjadi bahagia gitu. Bahwa banyak hal-hal kecil di sekitar kita yang bisa kita lakukan, bisa kita utilize. Kira tahu bisa disebut utilize untuk membuat partner kita bahagia gitu. Dan itu tadi gitu, bahwa dalam relationship itu kayak apa ya, yang gue rasa tuh di Dilan 91 ini ceritanya jujur banget. Kayaknya kan kalau cerita cinta semua bahagia gitu. Dan kalau di situ konflik-konfliknya relatable banget sama semua orang yang pernah pacaran, sedang pacaran, atau mungkin penasaran akan bagaimana rasanya pacaran. Bahwa pacaran tuh nggak semuanya indah loh, ada juga berantem-berantemnya, dan berantemnya dari hal-hal kecil lagi, ya nggak sih? Dan itu relate banget sama semua orang, mungkin terutama anak-anak muda yang berantemnya cuma gara-gara kok nggak ngasih tahu sih lo. Buat gue itu nggak penting, ngapain juga dikasih tahu ya lo, tapi kan nggak ngasih tahu lo, tapi kan nggak penting juga, you know what I mean? Kayak hal-hal yang kayak gitu yang bisa disambungin sama kehidupan sehari-hari. Oke. Dilan itu Badung, dia seringnya nggak tahu aturan, tapi dia sayang sama pasangannya, sayang keluarganya. Lo seperti itu kan juga nggak sih Bang? Ada sisi Dilan di dalam diri lo? Kenapa? Apa sisi Minke di dalam diri lo mungkin? Waduh, benar medok gitu ya. Gue setiap nelfon Mas Anang tiba-tiba gue medok tuh nggak sih? Iya. Sorry intermezzo. Gue dan Dilan. Iya, gue selalu berusaha untuk menyayangi pasangan gue sih. Maksudnya dia pasangan gue for a reason gitu, because I care kayaknya kan. Kalau nggak, ya dia nggak akan jadi pasangan gue. Gitu. Cuma mungkin approach-nya beda sama Dilan. Dilan gives you sweet talks, terus juga Dilan punya effort yang lebih, misalnya kayak kalau Dilan 90 ngisi PTS dan lain-lain, unik-unik cara berpikirnya out of the box gitu. Optimis juga nggak sih dia? Optimis. Nah, gue itu kayaknya gue juga kadang-kadang orangnya optimis sih. Optimis sama kepedean dari tipis aja. Kayaknya gue yang kepedean, Dilan optimis. Jadi gue nggak bisa bedain yang mana yang mana. Tapi untuk sayang sama pasangan sama orang tua itu gue ya banget sih, kayak Dilan itu ibunya tuh kayak ya nggak pernah tahu aja apa yang terjadi sama Dilan di luar rumah kan. Kayak dia mau pergi tawuran sama ibunya bilang mau pergi keluar kemana, dan itu kayaknya cukup relate untuk anak laki-laki umur 19 tahun layaknya Iqbal Ramadan gitu. Bilang mau kemana tapi kita kemana gitu. Jadi kamu nggak nonton Majelis Lucu? Jangan deh, nanti makin mikir. Jadi pokoknya maksudnya gua iya itu dari situ. Iya. Oh gitu. Nonton yang babi kurma gitu. Nah terus dia ada. Nah terus ya intinya kalau gua tidak ingin membuat nyokap dan juga pasangan gua khawatir sih. Jadi bukan lebih ke menyembunyikan, tapi kayak udahlah masalah ini biar aja gue yang tanggung, lo taunya kita baik-baik saja. Vanessa, Mike Ward, pertanyaan dari pembaca Detikot nih. Ya. Susah nggak sih scene hujan-hujanan itu di motor? Atau Dingin berapa kali banget. take? Atau ada tantangannya apa? Ya mungkin ini ya, teknis aja sih. Iya, cuman kalau dialog panas banget. Sama dingin banget. Dingin banget. Jadi Jam Bandung berapa tuh itu take-nya? Jam berapa pas take itu? kayak 3 pagi gitu. enggak. Itu kan kurang. Ya makanya kan bohong. Sore. Kirain bener. Loh, kamu yang syuting. Jadi kalau itu sih gue dingin banget ya, dan kayak pernah pokoknya pertama kali tuh adegan sambungannya untuk dari kan 90 terakhir kita naik motor tuh. Nah ini adegan sambungannya nih. Itu gue baru banget bangun tidur, Mbak. Gue baru banget bangun tidur, langsung dibasahin gitu kan. Itu dingin banget sih, bener-bener. Dan Bandung kemarin tuh bulan Berber itu lagi sering banget hujan gitu. Jadi gila banget, Mbak. Hawanya juga udah dingin, terus airnya juga dingin, dan air tangki itu juga dingin banget. Jadi harus naik motor pula juga kan gitu. Jadi sama awal-awal air tangkinya nusuk-nusuk mata gitu. Iya. Jadi kan mobilnya di towing sama motornya kan. Terus mobil tangkinya tuh kayak di sebelahnya gitu.
awal doi kayak nembak gitu, tapi kita sambil acting jadi yang kayak senyum tapi senyum. Nggak gini gitu. nah gue nggak bisa, gue bawa motor jatuh bisa, jadi gitu. Oke. Tapi tidak perlu berulang-ulang ya? Berulang hanya untuk kebutuhan shot biasanya? Kebetulan take shotnya banyak. Oke. Apa lagi? Udah. Oke. Gimana satu doang? Ya Allah. Enggak. Nggak, yang lain cuman kayak semangat ya gitu. Asik. Ini ada 10.570.000 yang Saya nggak pernah bohong. Oke. Saya anak baik-baik. 6 juta penonton kemarin. Kalian ngerasa sekarang beban? Kalau aku sekarang Iya. enggak sih, soalnya aku tidak pernah menargetkan gitu. Maksudnya orang-orang udah happy nanti nonton filmnya juga udah bersyukur banget, dan kalau orang-orang udah meng-appreciate acting kita itu kan juga udah suatu kebanggaan dan kesuksesan buat diri kita sendiri sih, dan puas sendiri gitu. Jadi menurut aku kalau penonton, jumlah penonton paling bonus aja sih, makin bikin kita tambah seneng lagi. Oh, Bang, sama. Ya gue percaya maksudnya setiap orang tuh punya barometer sukses yang berbeda-beda ya. Ini gue ngomong ini hari ini udah banyak banget nih. Iya. Dengerin ini udah kayak script. Iya. Gue baru bikin tadi pagi. Sampai hari ini malam ini gue. Oh, iya, diulang aja. Jadi, ya, tapi serius maksudnya kayaknya semua orang tuh punya barometer sukses yang berbeda-beda gitu Iya. tentang terhadap suatu film. Misalnya ada orang yang mikir kayak, film ini kalau misalnya baru akan dibilang sukses kalau lebih dari 6,3 juta penonton. Atau film ini akan dibilang sukses kalau film ini misalnya masuk Piala Citra. Film ini dibilang sukses, menurut gue sukses kalau cukup dengan membahagiakan orang saja. Jadi itu tadi, semua orang punya barometer sukses yang berbeda-beda yang buat gue nggak sepantasnya untuk semua orang tuh menyamaratakan dari faktor kesuksesan itu sendiri gitu. Kalau tadi kata Sasa, maksudnya yang penting orang udah happy, mengapresiasi gitu. Itu salah satu faktor kesuksesan buat gue. Kayak gue tidak pernah membebani gue untuk menargetkan ini harus lebih tinggi nih, karena itu kan semua apresiasi dari penonton. Karena 90 mbak, as you know and as everybody knows as well, itu kan unexpected ya. Kayak orang tuh nggak ada yang kayak ini film pasti laku, nggak ada yang kayak gitu. Tiba-tiba kayak what the hell, nomor 2 terlaris gitu. Begitupun gue kayak oke gitu, kita nggak pernah ada yang faktornya. Jadi biarkan para penonton, masyarakat Indonesia, terutama penikmat film, mengapresiasi film ini sebagaimana seharusnya kalau gue kayak gitu. Nah ini Sasa, ayah nyuruh pakai sampo kuda buat manjain aku, bener nggak sih? Hah? Enggak, aku pakai Edit ya, Dev. Iya, edit ya. Gimana tuh, Tak? Pakai enggak, extension? pakai extension. Iya. Dan nontonnya nggak kelihatan kan? Iya. Udah nonton trailer kan? Udah. Bagus extensionnya. Saya bagus. Bahkan Punya kena gue juga nggak hujan-hujan itu kadang-kadang nggak ngaruh ya? extensionnya bareng. Karena hujan-hujan itu nggak ngaruh ya? Enggak, cuman emang ada suka ringnya tuh suka kelihatan sedikit gitu. Cuman aman sih. Aman. Sip, gue cukup sih. Lagi? Udah, Dah, cuman pada nanyain itu doang. Mau Sip. pada keliling-keliling nggak? Mau pada keliling-keliling nggak? Maksudnya roadshow. Keluar kota gitu. Iya, yang kemarin waktu yang pertama itu kali ya ke mall. Gimana Pak Ramis? Mana? Ada? Iya, ada. Ada nanti. Ada yang ke Malaysia nggak? Ke Malaysia. Lu ada yang baru dikit aja, kenapa tidak? Udah. Udah aja sih. Oh. Oh iya. Udah. Cukup. Hah? Iya kan pokoknya. Aman? Oke. Sip. Thank you. Yang sama. Makasih. Dadah dong. Dadah. Dadah. Oke, thank you. Foto berarti ya?